Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Sekarang saya akan menceritakan kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Zulkifli atau bernama asli Bashar adalah seorang putra Nabi Ayub alaihi salam bin Amush bin Tawah bin Rum bin Al-Ais bin Ishak alaihi bin Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Zulkifli lengkap dari lahir sampai wafat. Diperkirakan hidup pada 1500 atau 1425 sebelum Masehi. Pada zaman kenabiannya, beliau diutus di Damaskus dan sekitarnya. Nabi Zulkifli alaihissalam diutus kepada kaum Amoria di Damaskus. Ia memiliki 2 orang putra dan wafat pada saat berusia 95 tahun di Damaskus, Syria. Pertama, kisah rendah hatinya Nabi Zulkifli alaihissalam. Diceritakan pada saat itu, seorang raja Israel yang bernama Ilyasa sudah tidak berdaya menjalankan pemerintahan karena sudah lanjut usia. Ia membutuhkan calon pemimpin pengganti yang dapat melanjutkan kerajaannya. Raja Ilyasa tidak memiliki putra pewaris kerajaan hingga akhirnya mengumpulkan rakyatnya untuk meminta kesediaan mereka menggantikannya sebagai pemimpin Bani Israel. Ia mengajukan beberapa persyaratan untuk menjadi penggantinya. Beberapa persyaratan tersebut yaitu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak boleh marah. Adakah yang sanggup dari kalian semua? Tanya Raja Ilyasa kepada rakyatnya. Ternyata tidak ada seorang pun yang sanggup. Tentu tidak mudah menemukan calon pengganti raja, karena tidak ada yang mengajukan diri dengan persyaratan yang begitu sulit. Kemudian, terdapat seorang pemuda yang menawarkan diri untuk menggantikan raja. Pemuda tersebut bernama Bashar atau Zulkifli. Awalnya, Raja Ilyasa tidak percaya bahwa Bashar sanggup memenuhi persyaratannya. Namun Bashar berusaha meyakinkan Raja Ilyasa. Beberapa kali Bashar menyatakan kesanggupannya hingga akhirnya Raja percaya. Hal ini yang menyebabkan Bashar dipanggil Zulkifli, yang artinya orang yang sanggup memegang janji. Zulkifli menepati janjinya secara tulus dan penuh. Ia memiliki kesabaran untuk bangun syalat di malam hari, berpuasa di siang hari, dan tidak marah. Ia juga tidak emosi dalam menetapkan putusan hukum. Setelah menggantikan Raja Ilyasa menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihissalam tidak pernah marah. Ia benar-benar menjaga waktu tidur dan waktu-waktu lain untuk mengurus rakyatnya. Meskipun berpuasa pada siang hari, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap mampu melayani rakyatnya. Pada saat malam hari, ia memanfaatkan waktu hanya untuk beribadah kepada Allah, mampu melayani rakyatnya. 2 kisah setan yang menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam. Suatu kisah, Nabi Zulkifli alaihissalam hendak istirahat. Kemudian, datanglah setan dengan wujud seorang kakek masuk ke dalam istana. Setan tersebut berpura-pura menjadi tamu dan ingin memancing kemarahannya. Sekalipun setan masuk dengan cara memaksa, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap sabar dan menerimanya dengan sabar. Setan mengadu kepada Nabi Zulkifli alaihissalam tentang kekejaman orang lain terhadap dirinya. Namun, Nabi Zulkifli alaihissalam menyuruhnya untuk datang besok malam, ketika kedua belah pihak sudah siap untuk bertemu. Akan tetapi, setan mengingkarinya dan malah datang di pagi hari. Keesokan harinya, si setan berwujud kakek ini datang dan mengadu seperti pada malam sebelumnya. Kemudian, Nabi Zulkifli alaihissalam menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja. Namun, si kakek berjanji pada Nabi Zulkifli alaihissalam untuk datang pada malam hari. Akan tetapi, tetap saja si kakek mengingkari janjinya. Di hari ketiga, kakek tersebut datang lagi. Tetapi pada saat itu, ia menyelinap menembus pintu dan menampakkan dirinya kepada Zulkifli dalam wujud setan asli. Setan akhirnya gagal memperdaya Nabi Zulkifli alaihissalam yang tetap berpegang teguh pada janjinya untuk tidak marah. Berkat keistimewaan tersebut, maka Allah SWT mengangkatnya sebagai seorang nabi. 3 kisah rakyat Nabi Zulkifli alaihissalam yang berumur panjang. Pada suatu ketika, terdapat orang-orang durhaka memberontak kerajaan Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian Zulkifli menyeru kepada rakyatnya agar memerangi orang-orang durhaka itu. Namun, rakyatnya takut mati, sehingga tidak ada seorang pun yang mau berangkat berperang. Wahai Zulkifli, kami baru mau berperang jika Allah tidak mematikan kami, pinta rakyat Zulkifli. Kemudian,
Nabi Zulkifli alaihi salam berdoa dan Allah mengabulkan doanya. Kemudian pasukan Zulkifli berhasil mengalahkan orang-orang durhaka. Sejak saat itu kerajaan Zulkifli dan rakyatnya pun hidup tentram dan damai. Namun sejak rakyatnya berumur panjang, penduduk negeri Syam menjadi sangat padat. Padahal setiap saat terdapat banyak bayi yang baru lahir, sementara orang-orang tua tidak ada yang meninggal. Akhirnya, umat Nabi Zulkifli alaihissalam pun mengakui kekeliruan mereka. Mereka lalu meminta kepada Nabi Zulkifli alaihissalam untuk berdoa kepada Allah agar menjadi manusia biasa yang bisa meninggal kapan saja. Keempat, akhir hayat dan wafat Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam wafat dalam keadaan mulia. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai raja dan nabi yang adil, bijaksana, dan sangat sabar. Nabi Zulkifli alaihissalam meninggal dalam kondisi husnul khotimah akhir yang baik. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memuji kesabarannya dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Beberapa riwayat sejarah menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli wafat pada usia 75 tahun. Namun, ada juga pendapat lain yang mengatakan beliau wafat pada usia 95 tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada data yang pasti mengenai usia wafat beliau karena lebih banyak berfokus pada keteladanan dan kisah hidupnya. Kelima, teladan yang diberikan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam mengajarkan kita beberapa hal penting. Menepati janji. Nabi Zulkifli alaihissalam sangat teguh dalam menepati janji-janjinya, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama manusia. Kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam diuji dengan berbagai cara, tetapi ia tidak pernah goyah. Ini menunjukkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup, ketekunan dalam ibadah. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah seorang yang tekun dalam beribadah, baik puasa maupun salat malam. Hal ini menjadikannya figur yang saleh dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zulkifli alaihissalam dihormati sebagai salah satu nabi yang sabar, adil, dan teguh dalam janjinya. Nama dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai teladan bagi umat Islam. Itulah kisah singkat Nabi Zulkifli alaihissalam dari beliau lahir hingga wafat. Segala sikap teladan dan mukjizat yang dikaruniainya semoga dapat memberikan contoh pada pemirsa. Jika ada tambahan atau kesalahan, bisa komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.